الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. فقال تعالى بمحكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, bil khusus salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita bacakan, kita niatkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita memohon kepada Allah kalau nanti kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bersama beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah sekalian, ayat yang tadi kami bacakan insyaallah semuanya sudah hafal. Kalau di bulan Ramadan insyaallah ya ayat ini dari mulai anak kecil sampai dengan kita orang tua insyaallah sudah tahu. Namun ada hal yang terpenting yang harus dipahami pada jamaah. Khitab ya daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya, yaitu orang-orang yang beriman. Dan kaitannya antara puasa dengan orang yang beriman itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Banyak orang yang berpuasa. Ya. Kalau kita lihat semua orang berpuasa dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Namun ada nggak qaidul iman? Ikatan imannya ada nggak? Ya. Maka ayat ini korelasinya dengan hadis Nabi tadi. Man shoma ramadhana imanan. Jadi tidak sembarang berpuasa. Maka kalau orang yang berpuasa itu bukan didasarkan dengan iman, maka dia puasanya adalah puasa awal. Maka jemaah Allah sekalian, untuk menumbuhkan semangat kita dalam beribadah, itu yang terpenting. Karena manusia ini tidak lepas dari sesuatu yang dianggap bagi dia itu penting ya, dan itu menguntungkan, dia pasti semangat. Misalnya kita contohkan dalam urusan duniawi ya, seseorang semangat dia mengejar jabatannya, pasti ada yang dia tuju, tidak mungkin tidak. Ini kita ngomong masalah duniawi ya. Seseorang penjual ya, dia semangat berjualan, pasti ada yang dia kejar di akhirnya. Tidak mungkin seorang penjual itu berjualan tidak ada maksud atau tidak mengejar keuntungan. Begitu juga dengan orang ibadah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Allah sekalian, termasuk kita semua yang berhadir di musala ini, di masjid ini, ketika kita berangkat dari rumah menuju ke rumah Allah ini, pasti ada tujuan kita. Tapi kalau hanya untuk cematok aja kan nggak ada pahalanya, sama saja. Kita hanya sekedar berdiri kemudian rukuk, sujud, berdiri lagi, pasti ada yang kita cari, jamaah Allah sekalian. Maka para ulama ya, dalam menafsirkan ya, ayat ini, mereka memberikan ya,
menerangkan hikmah-hikmah apa yang bisa kita dapat daripada berpuasa ini sehingga membangkit semangat kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting kita bahas dalam tafsirnya. Maka para jemaah Allah sekalian, ada beberapa poin hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu amalan, sesuatu ibadah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum, maka di sana ada hikmah. Itu pertama yang perlu kita pahami jemaah. Tidak ada perintah Allah yang tidak ada hikmah. Mulai dari salat, puasa, zakat, kemudian haji, itu semua ada hikmah yang harus kita ketahui. Nah, pada bulan Ramadan ini kita wajib memahami hal ini agar kita semangat dalam beribadah. Jangan kita terjebak di puasa awam, hanya menahan lapar, menahan haus, tapi tidak ada pahala yang kita dapatkan. Jemaah dengan Allah sekalian, dikatakan dalam literatur yang disepakati oleh para ulama, yang pertama adalah as-siyam wasilah li tahqiq at-taqwa. Itu yang pertama. Puasa itu dikatakan dia sebagai wasilah. Wasilah itu penghubung kita untuk benar-benar yakin kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tahqiqit taqwa. Maka sesuai dengan akhir ayat, la'allakum tattaqun. Apa takwa? At-taqwa al-fi'lu bi awamirillah. Itu pertama. Takwa itu adalah perbuatan yang mana kita mengerjakan perintah Allah. Wan nahyu an nawahihi, atau at-tarku an nawahihi. Artinya kita meninggalkan segala larangan Allah. Simpel takwa. Nah, puasa perintah Allah kita kerjakan. Itu yang pertama. Bagi mereka orang-orang yang menyatakan dirinya itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengerjakan seluruh perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kalau kita dalam Al-Quran, dalam ilmu usul fikih aja dimulakan Allah sekalian, cara simpel kita memahami perintah Allah dalam Al-Quran, maka dalam Al-Quran itu banyak sekali sighatul amri, artinya bentuk-bentuk perintah. Nah, kalau nanti kita jamaah ada yang belajar khusus ilmu usul fiqh, maka disebut di sana ada satu bab tentang, yaitu lafdzul amri, lafaz perintah. Contohnya, wa aqimus salata. Sering kita baca. Nah, kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran salat? Coba kita sebutkan salah satu, kita cari salah satu kata wajib di dalam Al-Quran. Jamaah nanti silakan dibuka atau di Androidnya, mudah mencari. Cari kata wajib yang disebutkan dalam Al-Quran untuk salat. Tidak, tapi yang ada lafdzul amri. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah wahai hambaku salat. Dirikanlah olehmu salat. Dirikanlah fi'il amr. Maka disebutkan dalam usul fiqh, al-amru huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Amr itu, perintah itu adalah permintaan dari yang tinggi kepada yang bawah. Artinya secara bahasa jelas, perintah itu dari Allah sebagai syari', kita sebagai hamba. Nah, maka ketakwaan itu adalah merupakan perintah tadi yang harus dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang berkat Allah sekalian, kemudian disyariatkannya puasa dengan hikmah, an-siyam wasilatun ila tarkil muharramat. Nah, puasa itu disyariatkan kepada kita jemaah, dimuliakan Allah sekalian, itu sebagai jalan penghubung kita untuk meninggalkan yang diharamkan Allah. Nah, jelas sekali, mudah sekali kita pahami. Pada saat Ramadan tiba,
maka sudah sangat sempit orang-orang berbuat perbuatan maksiat yang diharamkan Allah. Yang dulunya misalnya kalau di kota-kota besar diskotik buka, maka bulan Ramadan keluar peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan pemerintah untuk larangan untuk beroperasional di malam Ramadan. Itu salah satu contoh hikmahnya kita lihat. Ya, tapi nggak tahu kalau di Banda Aceh, ya nggak ada gitu di Banda Aceh, cuma warung kopi saja yang banyak. Nah, tapi ya, salah satu hikmahnya tadi, ya, ketika bulan Ramadan datang, maka sempitlah ya, jalan-jalan orang ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Tapi kalau ada juga, maka kita lihat hikmah yang kedua. Berarti dia tidak bisa menjalankan ya, fungsi daripada puasa tadi. Jemaah yang Allah sekalian. Kemudian yang berikutnya, ya, an-nasiyam wasilah dikatakan ila syukrin ni'am. Ini yang paling terbesar hikmah. Ya. Puasa itu adalah dia merupakan penghubung kita untuk bersyukur atas segala nikmat. Nah, diumpamakan oleh para ulama di sini, ya, salah satunya adalah nikmat rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah beri kekayaan. Nah, maka ketika dalam bulan Ramadan dia bisa merasakan bagaimana dia menahan lapar. Satu. Ya. Ya, para ulama mencontohkan bagaimana seseorang yang dulunya dia sebelum datang bulan Ramadan bisa makan apa saja. Ya. Namun pada saat bulan Ramadan dia bisa merasakan bagaimana saudara-saudaranya yang selama ini menahan lapar, maka timbullah rasa syukur dia kepada Allah. Tapi kalau sudah seperti ini nggak ada juga rasa syukur jemaah Allah sekalian, maka kita tidak tahu lagi bagaimana caranya seseorang itu bisa disentil dia untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ya, terasa lapar, apalagi dalam beberapa hari ini kan panas sekali jemaah. Ya, mungkin orang tidak lapar saja haus. Kita lihat. Nah, begitulah saudara-saudara kita yang selama ini tidak punya makanan, mencari makan dia. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Mungkin kalau di kota-kota besar nampak sekali, di Banda Aceh mungkin sudah kita lihat juga. Di mana orang-orang untuk mencari makan satu hari saja tidak bisa. Nah, jemaah Allah sekalian. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwasanya puasa ini ya, sebagai penghubung kita untuk benar-benar merasakan begitu besar nikmat Allah pada yang kita semua diberikan, terutama bagi mereka yang berkecukupan, hartanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah Allah sekalian, ya, asyam disebutkan juga di sini, ya, qahrun lisyaitan wa id'afu. Nah, ini yang disebutkan juga dalam hadis. Ya, puasa itu, ya, dia bisa memaksa syaitan. Ya, memaksa ini bisa memaksa ini bisa menundukkan setan. Wa it'afu, dan juga bisa melemahkan setan. Ini terbukti di bulan puasa. Ya. Setan yang nampak sama yang enggak nampak itu harus kita bedakan. Ya. Ya, kalau setan yang enggak nampak, yajri majrad dam, kata Nabi kita. Ya. Setan yang enggak nampak jemaah Allah sekalian, dia berlari, ya, ataupun berjalan di dalam darah kita. Maka kenapa dilarang kita memakan makanan haram, masuk lewat makanan? Ya. Kenapa orang suka marah, masuk lewat makanan? Banggah dak bengi, kueh gegop, semua itu masuk melalui darah kita jamaah. Maka orang berpuasa semuanya tenang. Yang biasanya marah-marah di rumah enggak marah-marah lagi. Yang biasanya suka ngomongin orang enggak ngomong-ngomong lagi. Itu dia bisa memaksa setan untuk berhenti sebentar. Ya, itu makna hadisnya. Ya, kalau dalam hadis disebutkan apabila datang bulan Ramadan, maka Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah ikat setan-setan. Nah, jangan pemahaman kita diikat setan kayak diikat maling misalnya di tiang, bukan seperti itu. Allah bersempit jalan mereka. Tidak bisa dia memperdaya umat, ya, anak Bani Adam di bulan puasa karena mereka taat. Mereka baca Al-Quran. Kita lihat kalau bulan puasa pengurus masjid
kita lihat rapi Al-Quran. Artinya membuat kita punya gairah membaca Al-Quran. Ketika kita masuk masjid, subhanallah, kita lihat masjid rapi, harum, wangi, itu membangkit semangat kita. Maka tidak ada waktu bagi syaitan untuk menggoda orang. Setiap hari orang berta'amul dengan Al-Quran. Habis sholat zuhur dia baca Al-Quran, sebelum zuhur sambil menunggu azan dia baca Al-Quran, asar dia baca Al-Quran. Maka qahrun li syaitan, memaksa syaitan itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu daripada hikmah yang perlu kita pahami sehingga kita semangat ya Pak. Biasanya orang sangat sulit bangun subuh, tapi kenapa orang pada saat bulan puasa mudah sekali bangun sahur? Bahkan dia menunggu ketika datang waktu subuh, karena nggak ada jalan bagi syaitan lagi untuk menggoda dia. Nah, jemaah Allah sekalian, itulah ya hikmah yang didapatkan daripada bulan Ramadan. Kemudian jemaah Allah sekalian, para ulama juga menyebutkan di sini ya, ta'widul mu'min 'alal iktsar bit-tha'ah. Jadi membiasakan seorang mukmin itu untuk dia banyak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan. Ulama menyebutkan kata ta'wid. Kenapa? Karena seseorang itu mudah melakukan sesuatu hal karena dia biasa. Seperti contohnya orang kalau nggak makan, ya, biasa dia makan, tapi kalau nggak makan pasti dia lapar. Ya. Begitu juga orang kalau biasa berpuasa Senin Kamis, dia puasa Ayyamul Bid, maka nggak pernah dia merasakan lapar karena sudah biasa dia dalam keadaan lapar. Ya. Begitu juga dengan ibadah. Orang kalau sudah biasa ibadah jemaah, ya, misalnya aja ibadah yang sering bapak ibu lakukan sholat duha, ya, maka menyutiga anak sembahyang duha sang lagi tinggal wajib. Itu kalau orang yang sudah biasa dia beribadah. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Kalau sebentar dia tidak baca Al-Quran, misalnya dia sering baca Al-Quran setelah maghrib lah kita bilang kalau yang lazim baca. Namun dia tinggalkan satu hari, maka dia merasa tidak enak. Itulah ta'wid. Maka puasa juga membiasakan orang itu banyak dia taat kepada Allah. Tapi kalau sudah di bulan ini juga orang tidak bisa terkondisi dengan ketaatan kepada Allah, maka sangat kecil mungkin kemungkinan, bukan tidak mungkin, ya, sangat kecil kemungkinan dia akan taat di bulan yang lain. Nah, apalagi ya, karena bulan Ramadan memang bulan yang Allah kondisikan, ya, bulan yang Allah berikan kelebihan. Karena sifat tabiat manusianya menyuhana lebih ibu je, alah pun je ke dia, hana tepu. Ya misalnya, kalau sama dia misalnya nggak ada kuih kira-kira, ya sebagian orang nggak semuanya, ya misalnya ini pasti agak sedikit nih malas orang. Tapi tidak demikian juga niatnya. Ya. Nah, namun kalau kita lihat ibadah yang Allah berikan kepada kita ini, Allah sebutkan jelas fadilahnya. Ya. Jadi bukan hanya yang dikerjakan oleh orang-orang perasa ini hanya memikirkan. Kalau kita lihat pada saat anak-anak muda kita ini, mereka semangat berpuasa, tujuannya lain. Misalnya buka puasa bersama yang sering kita lihat di kota-kota besar, itu sudah keluar daripada jalur syariat kita jemaah. Ini kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kita serukan kepada pemuda-pemudi kita. Bulan yang mulia ini jangan dikotori dengan hal-hal yang haram. Puasa sudah oke, dia tahan lapar, dia sholat. Namun pas buka puasa udah beda. Ya, buka puasa bersama di kafe A, di kafe B, di kafe C, berkumpul sana putra putri yang bukan mahram. Bahkan bagaimana kita pikir orang mereka bisa melaksanakan sholat maghrib, sedangkan tempat sholatnya cuman, kalau kita lihat tempat sholatnya tidak memenuhi standar misalnya. Ya. Kalau kita beri ke mall-mall kan sholatnya cuma segitu, kalau orangnya 100 lebih, gimana orang mau berjamaah? Bahkan ada yang meninggalkan sholat, alhamdulillah. Maka seperti itu. Padahal bulan ini sudah Allah berikan ya, kemudahan-kemudahan orang untuk beribadah. Namun yang kita lakukan adalah tadi bukan malah menutup sesuatu yang haram, malah kita menciptakan. Maka hati-hati bagi kita yang punya tempat-tempat usaha, ya, restoran, bagaimana kita buatlah musola yang betul-betul cukup untuk orang salat. Ya.
Jangan untuk syarat untuk melapor saja ke wali kota misalnya ataupun untuk mendapatkan izin. Alah nak pergi leh kali ikut aja. Mending naik sembahyang. Berarti menyuruh orang solat sendiri-sendiri. Tapi kalau kita seorang pengusaha yang hebat, kita bangunlah tempat solat itu betul-betul standar. Ya. Kalau kita ke SPBU bisa. Kenapa SPBU bisa? Membangun tempat-tempat solat ini standar. Ya, sehingga orang bisa berjamaah. Ya, siapapun yang datang, dia musafir, dia bisa berjamaah. Ya, kemudian dia bisa sholat bersama-sama. Jamaah dengan Allah sekalian. Nah, hikmah yang terakhir adalah yang kita rasakan pada saat bulan Ramadan adalah wa fis siyam, disebut di sini adalah az-zahid fid dunya, ya, wa syahawatiha. Ketika di bulan puasa, seseorang itu dia mampu menjauhi dunia, az-zahid. Kalau kita sering mendengar zuhud, ya, artinya terkut dunia. Orang itu mampu meninggalkan pekerjaan dunianya. Nah, di kantor-kantor aja sepi dia kalau bulan puasa. Nah, itu kan terkut dunia. Kalau kita lihat apakah nyudah aja wando-wando ya popo. Tiplohnya sepi, anak dalam nauru. Nah, itu buktinya bulan puasa itu bisa meninggalkan pekerjaan dunia. Kita lihat di mana? Pegawai di musola. Nah, iya Pak, kalau kita lihat musola baca Al-Quran itu sudah terasa dia zahid. Ya, tapi maksud di sini adalah ya, bukan secara zahiriahnya, tapi secara batiniah, ikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mampu, ya, tidak menyibukkan dirinya dengan perbuatan dunianya. Nah, maka Bapak dan jemaah sekalian, pada bulan Ramadan kita sedikitkanlah. Ya, perbuatan pekerjaan-pekerjaan kita, artinya yang kira-kira hal penting kita tinggalkan sebentar. Ya. 11 bulan kita sudah sibuk dengan dunia. Ya, 11 bulan kita sibuk terus dengan pekerjaan dunia kita tanpa lelah. Kita coba lihat apa yang kita kejar. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih dari dunia ini, ya, dan terus yang kita bawa mati sampai kita ke kubur, tidak ada. Ya, harta kita tinggal nanti. Istri kita bisa kawin lain kalau kita meninggal. Begitu juga suami, istri juga bisa kawin suami lain. Jadi nggak ada yang bisa kita, kecuali dari mereka yang kita tinggalkan, anak-anak kita yang saleh. Maka di bulan puasa ini jangan ayahnya saja yang kita buat taat saleh. Kita mungkin mampu di bulan puasa untuk ke masjid, tapi anak-anak kita tidur di rumah. Ya, itu yang sebenarnya yang harapan jemaah di bulan Ramadan ini. Ya, agar kita tidak saleh secara diri kita sendiri. Karena Nabi Ibrahim mendoakan zuriyah. Ya, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah itu, kenapa disebutkan wa min zurriyyatina, bukan wa min ahlina? Ya. Kenapa disebutkan wa min zurriyyah bukan wa min ahli? Kalau ahli itu jemaah itu cuma kita, anak kita sudah selesai. Tapi kalau zurriyatun itu keturunan sampai ke cucu cicit kita semuanya itu. Maka sampai sekarang keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita juga berdoa demikian ketika kita ke masjid, kita usahakan kita ajak anak kita, ya, agar bersama-sama ada dengan kita. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disuruh kita untuk anak kita ke masjid, melakukan sholat, ya, waktu umur 7 tahun. Maka fadribuhu ashran disebutkan. Maka pukullah dia ketika umur 10 tahun. Maka kewajiban sholat itu ketika mukallaf, tetapi orang tua ada kewajiban menyuruh anak untuk sholat. Jadi jangan kita kira tidak ada kewajiban, jemaah, ada. Ya, sesuatu yang wajib, ya, yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak kita, maka orang tua itu hukumnya wajib. Ya, jadi disebutkan dalam itu kalimatnya juga muru auladakum bis shalah, ya kan? Disuruh kita untuk diperintahkan kita, anak-anak kita untuk sholat. Walaupun as-sabi ghairul mukallaf, dia disebutkan dalam kitab itu.
Walaupun anak-anak itu dia belum wajib sholat karena dia belum mukallaf, tetapi orang tua wajib menyuruh. Ketika umur 7 tahun, kemudian kalau tidak umur 10 tahun dia tidak mau, maka pukullah dia. Arti pukul di sini banyak maknanya. Ya, ada yang bilang fadribu artinya amsal, memberikan contoh. Ada yang secara maknawinya dia kita pukul. Nah, jadi banyak. Yang paling ampuh adalah kalau kita lihat zaman sekarang, jamaah Allah, yang paling ampuh dengan memberi contoh. Ya. Kalau kita lihat bagaimana seseorang tua, banyak anak yang sukses itu ketika melihat di rumah orang tuanya seperti itu. Ya. Tidak mungkin seseorang anak dia dari umur 1 tahun lah yang sudah mengerti ayah ini sudah lihat ayahnya sholat. Ya, dibawa ke masjid. Ya, walaupun sebenarnya nanti takmir masjid juga harus melihat. Harus bisa mengatur anak-anak agar tidak terlalu ribut di masjid. Ya. Nah, namun orang tua yang kalau membawa anaknya ke masjid yakin tidak ribut anaknya. Yang banyak ribut anak-anak masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Orang tuanya di rumah, anaknya ke masjid. Tetapi kalau kita lihat orang tua dan anaknya ke masjid, maka insya Allah nggak ribut. Banyak seperti itu. Nah, jamaah Allah sekalian, maka di akhir daripada ceramah singkat ini, ya hikmah daripada puasa ini yang telah kami sampaikan tadi itu. Marilah sama-sama kita kita lakukan, kita laksanakan karena agar kita semangat dalam beribadah puasa ini. Karena tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, dan karena puasa ini juga sudah disyariatkan kepada umat-umat yang lain, namun beda dengan umat Nabi Muhammad. Memang Allah berikan kelebihan yang luar biasa fadilahnya. Mungkin setiap malam kita sudah dengar ceramah fadilah Ramadan. Ya, bagaimana para penceramah memberikan kita motivasi dan semangat untuk agar kita beribadah, agar kita tidak sia-sia nanti di akhir Ramadan ini. Ya. Orang yang cinta dengan Ramadan, dia akan selalu merindukan Ramadan. Sangat singkat, hari ini kita sudah 4 hari. Ya, 4 hari ini. Biasa puasa kalau jalan 10 ke atasnya sudah cepat ya. Tahu-tahu sudah akhir Ramadan. Tahu-tahu sudah, padahal kemarin seakan-akan kita baru Ramadan. Nah, sebetulnya waktunya, Pak. Waktu sekarang sudah sangat cepat sekali. Ya. Tanda daripada akhir zaman itulah. Waktu ya, 1 tahun seperti 1 hari. Beda dengan di akhirat. Ya. 1 hari al-fasanah dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun. Nah, beda nanti, ya. Kalau di dunia 1 tahun kayak 1 hari. Tetapi kalau di akhirat 1 hari seperti 1000 tahun. Hai demikian di bedun. Coba kita bayangkan 1000 tahun ya, panjang sekali perjalanan jamaah Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Ya, seperti disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana", barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, ikatannya iman karena Allah, wahtisaban, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka jangan ragu jemaah Allah sekalian, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kalau ingin merasakan ya itu semua, khusyuklah kita dalam beribadah dalam bulan Ramadan ini, tinggalkan sementara agar kita betul-betul menjadi orang yang zahid, ya, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwah. Syahwah itu adalah keinginan duniawi. Ya, syahwah ini yang sangat sulit. Kenapa yang tidak pernah ada orang yang puasa? Karena dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Ada syaitan Ustaz sudah diikat, jalan sudah sempit, tapi syahwatnya yang nggak bisa dilakukan. Yang tidak bisa dia dia belenggu, maka orang-orang tersebut itu orang-orang yang rugi. Maka insyaallah orang yang berhadir di masjid yang mulia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah berikan kita kesehatan sampai dengan akhir Ramadan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.